Halo semuanya, selamat malam. Kak Brandon, selamat malam Kak. Ya, selamat malam semuanya. Oke, baik pada hari ini kita akan mulai ya. Oke, baik saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman, bisa dilihat screennya? Bisa Kak? Oke, oke teman-teman sekarang review dulu ya, sedikit-sedikit aja. Oke, buat teman-teman, ada yang tahu nggak ini apa? Dari minggu lalu kita sudah belajar nih. Ini apa? Ni hao. Kata ini nih. Bagus Farel. Ni hao. Artinya apa, Rel? Halo. Halo. Ya, bagus teman-teman. Artinya adalah halo. Oke. Oke, teman-teman. Oke, baik teman-teman. eh kita review ya. Tiga orang pertama untuk bacain lagi ini kata ini. Silahkan teman-teman, tiga orang siapa? Boleh Kak. Ya baik, Farel boleh dicoba. Yang mana dulu Kak? Dari baju sampai ke salju. Ya, dari baju sampai ke salju. Nah, Kak. Yi, Yes. hu, Good, Farel. yu, Yu, bukan you oh, ya. Yu. yi, Yes, good, Farel. Bagus. er, Ya. bi, Yes, be. mau, Yes, good. dao, Yes, good. hua, Ya, bagus Farel. chi, Yes, bagus Farel. ji, eh, Ya, chi. bagus Farel. Oh.
xie, xie, Ya, xie. Oke, good. Bagus, xie, Farel. xue. Ya, xue. Bagus, Farel. Bagus. Good. Bagus. Oke, Itu. selanjutnya teman-teman. Oke, silakan nyalakan mic-nya. Aku Boleh, boleh. Silakan. yang mana? Oke, ini kan. Ya, Yi, good. wu, Ya, wu, bagus. yu, Yu, bukan you ya. Teman-teman diperhatiin. yu, Yu, yu. Sorry. yu, 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 Yes, good. Yang terakhir bagus. Yu. yu, yu. Yes, good. Oke. Er, er, Ya, ya. bi, bi, Yes, mau, good. dao, Yes, good. hua, Good, bagus, Fadila. ji, Ya, si, yes, good. shi, Ya, good. sh, ye, Selanjutnya, ya, ye, xie, good. xue, xue. Yes, good. Yes, Oke. good. Xue. Oke, bagus. Bagus, Fadila. Terima kasih udah mencoba ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Satu Sama-sama. orang lagi, teman-teman. Silakan. Ya, boleh, silakan. Tante Rika. Ya. I, Good. I, I, Ya, U, bagus. U, Yes. I, Er, Pi, Mau, Táo, Hoa, Chi, Chi, Xie, Xie, Xue, Ya. Yes, good. Xu. Oke, baik teman-teman. Iya, terima kasih Tante Rika. Ya, baik teman-teman, terima kasih ya sudah mencoba beberapa dari tiga orang tadi yang sudah mencoba. Saya udah lihat ada improve dari apa? Dari pronunciation-nya teman-teman, dari nadanya diperhatiin, dari pelafalannya teman-teman, huruf depan, huruf belakang. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mencoba untuk berani untuk membaca. Oke, teman-teman kita lanjut lagi selanjutnya. Oke, teman-teman, saya minta lagi ya tiga orang untuk kita review ulang baca ini, baca makanan dan minuman yang sangat umum di Cina, juga beberapa benda. Silakan teman-teman tiga orang pertama. Ya bagus. Nyoba HSK 1 di sekolah.
Oh, bagus, bagus. Bagus, bagus, Angel. Oke, selanjutnya teman-teman. Oke, silakan. Farel, silakan. Farel. Baik. Izin Kak. Nah. Kafe Good. Kohle, 呀，可乐。可乐，烤 Yes, good. 腰，Yes, bagus. 火屋，Wow. Wow. 火锅，Yes, bagus, Farel. 地拖，地图。地拖，Yes. 飞机，Yes. 毛笔，毛笔，Yeah. 耳机，Yes, bagus, Farel. Bagus. baik Kak. Bagus, Farel. Oke, selanjutnya. Clever. Boleh, silakan. 咖啡、可乐、可乐。烤鸭、Oke. 火锅、T 图，哎，T 图、飞机、毛飞机。笔，哦，飞机、Yeah. 毛笔、Yes. 儿子、耳机。耳机。耳机、Ya, bagus. Coba Clever diulang yang ini bebek panggang. 烤鸭、烤ya, kau ya. Ini ada satu ya. Kau ya. 烤鸭、Yes, good. Selanjutnya ini Suki. 火锅、Yes, good. Ini pesawat. 飞机。Peici. Oke, good, Clever. Terima kasih ya sudah mau mencoba. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Teman-teman, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang nada, teman-teman. Di mana nada tiga dan nada tiga ketika mereka bertemu, kata pertama menjadi nada kedua. Dan kata kedua tetap menjadi nada ketiga, teman-teman. Tolong diingat ya, teman-teman. Oke, teman-teman, bagi teman-teman, tiga orang pertama, silakan kita baca dulu ya dari ni hao sampai fu tao. Oke, silakan teman-teman. Boleh Dinda, silakan dibuka mic-nya. 你好，可以 Ya bagus, 葡萄，ya bagus, bagus Dinda. Oke, bagi orang selanjutnya, silakan teman-teman. Boleh, Fadila, silakan. 你好，你好，你好，Ya, 可以，可以 ya, 可以，辅导，辅导，ya. 导，Oke, diulang Fadila yang 可以. 可以，Ya, 可以，terima 可 kasih 以 Fadila. Oke, aman. ，OK。可以. Oke. Oke, bagi teman-teman selanjutnya, satu orang terakhir, teman-teman silakan dicoba. Ya, Clover silakan. 你好，Yes. 可以 Good. 舞蹈，Bagus.
Bagus Clover. Nadanya bagus, pelafalannya bagus. Oke. Sekarang kita lanjut ya teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mulai materi baru, teman-teman. Di mana sih di sini saya akan mengajari Anda cara menulis, teman-teman, goretan. Kita bisa bilang Hanzi. Hanzi itu apa, teman-teman? Hanzi itu adalah huruf tradisional, huruf dari Cina sendiri. Seperti yang kita tahu, kalau kalau Pinyin ini itu adalah alfabet ditambah nada, teman-teman. Tapi kalau Hanzi itu adalah seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Goretan-goretan. Seperti yang kita lihat di film-film Cina gitu kan, di tempat kuil-kuil. Ini disebutnya adalah Hanzi, teman-teman. Nah, teman-teman, Hanzi itu goretan itu terbagi banyak cara penulisannya, teman-teman. Untuk sekarang, saya mungkin bisa mengajari Anda secara sederhana. Yang pertama, cara menulis Hanzi itu dari garis horizontal, teman-teman. Garis horizontal, gimana cara menulisnya, teman-teman? Cara menulisnya adalah dari kiri ke kanan. Jadi kita nggak boleh salah cara nulisnya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau benar-benar belajar secara mendalam kultur dari cara menulis Hanzi. Boleh teman-teman perhatikan ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman tujuannya adalah, oh saya inginnya listening aja, saya inginnya mendengar aja, bisa mendengar, bisa membaca, bisa mengerti ketika ada orang Cina yang ngomong dan saya bisa bicara bahasa Mandarin, ya tidak apa-apa, ini tidak perlu terlalu diperhatikan. Ini sih biasanya untuk yang mempelajari bahasa Cina secara mendalam, teman-teman. Baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan secara sederhananya. Pertama dari kiri ke kanan, dibacanya apa? Horizontal itu. Heng, heng. Dari kiri ke kanan seperti ini, teman-teman. Heng. Oke, vertikal. Bagaimana, teman-teman? Vertikal adalah su, su, su. Oke, su itu gimana? Bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Jadi harus diperhatikan ya, dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, teman-teman. Ini adalah basic cara menulis Hanzi. Oke, teman-teman. Yang kedua gimana? Ini seperti apa ini? Ini seperti jangkar ya, teman-teman. Cara menulisnya gimana? Cara menulisnya adalah dari atas, tetap dari atas, apapun itu dari atas. Oke, dari atas gini. Set. Oke. Dibaca gimana? Pie, pie. Diperhatikan ya, teman-teman. Ini adalah P. P itu berarti keluar angin, teman-teman. Pie. Oke, selanjutnya teman-teman. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah seperti titik, tapi bukan seperti titik, teman-teman. Jadi dari atas juga nulisnya, dari atas ke bawah, bab, tapi kecil. Dari atas ke bawah, bab, tapi kecil. Dibacanya apa, teman-teman? Dibacanya adalah tien, tien, tien. Dibaca adalah tien. Dan terakhir, teman-teman, seperti pie, tapi perbedaannya apa? Kalau pie dari atas ke bawahnya, dia ke arah kiri, teman-teman. Nah, kalau nah itu apa? Dari atas ke arah kanan, bab gitu. Tetap dari atas ya, teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan ketika menulis horizontal itu adalah dari kiri ke kanan, teman-teman. Dan ketika menulis yang seperti kelihatan seperti ini, teman-teman, itu itu kita menulisnya dari atas ke bawah. Tinggal perhatikan arahnya, teman-teman. Untuk saya kembali ingatkan, ini untuk mempelajari bahasa Mandarin secara dalam. Tapi kalau teman-teman ingin yang cuma bisa speaking, bisa yang mendengar, listening, ataupun ingin bisa membaca doang, ini nggak terlalu penting. Ini untuk menulisnya aja, teman-teman. Harus sangat diperhatikan. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. eh saya izin ya bertanya kepada tiga teman pertama ya untuk menjelaskan kembali ulang kepada saya apa itu heng, apa itu su, apa itu pie, apa itu tien, apa itu na gitu. Jadi yang pertama adalah cara nulisnya gimana, dari arah mana ke mana gitu. Oke, teman-teman silakan tiga orang pertama.
Dinda, silakan Dinda. Awal heng horizontal itu arah penulis saya dari kiri ke kanan. Kalau Oke, shu vertikal itu dari atas ke bawah. ya betul. Pie itu dari atas turun tapi seperti jangkar arahnya ke kiri. Betul, bagus Dinda. Tn Tn itu dari atas ke bawah tapi kayak dot gitu. Ya, seperti titik, Kalau betul. kalau nan dari atas turun tapi ke arah kanan. Betul, bagus. Bagus Dinda. Oke, Dinda, sekarang Ya, ikutin saya baca ya. Saya baca dulu sekali, ntar Dinda ulang ya. boleh. Hong, nah ada dua ya, Hong. Aku langsung ngikutin atau tunggu Koko selesai? Langsung ikutin aja Dinda. Oh. Heng, Yes. Oke, selanjutnya. Su. shu, Good Dinda, bagus. Pie. pie, Yes, keluar angin ya. Yang selanjutnya. Tien. tien, Yes. Oke, yang terakhir N ada empat. Na. na. Yes. Dinda, boleh izin bertanya ya. Perbedaan dari tien sama na itu apa? Kalau tien itu dari atas ke bawah seperti dot, tapi kalau na dia dari atas turun arah ke kanan dikit. Ya, perbedaannya adalah kalau ini mah pendek ya. Ini seperti titik. Kalau ini panjang. Kalau na panjang. Ya, Oke. baik. Terima kasih ya Dinda sudah mau mencoba. Bisa me- Oke, selanjutnya yang kedua tadi siapa ya? Tante Rika kah? Ya, betul. Tata Rika. Oke, Tante Rika boleh dicoba. Yang mana ini? Baca yang heng. Eh, Pertama, dijelaskan dulu Oh, oke. apa yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu gimana cara menulisnya. Nanti terakhir ikutin saya baca ya. Oke. Yang pertama itu directionnya itu dari kiri ke kanan. Betul? Kemudian yang kedua itu tadi horizontal ya. Yang kedua itu adalah vertikal dari atas ke bawah. Lalu yang ketiga Ya, itu eh, leveling. Jadi dari atas ke kiri ya, turun ke kiri, ke arah ya kiri. betul. Lalu yang keempat itu seperti titik, dot, Ya, jadi kecil. Lalu yang kelima adalah turun juga ke bawah, tapi dia mengarah ke kanan, jatuhnya ke kanan. ya. Nah, betul. Nah, perbedaan dari tien sama na itu apa? Sama-sama arahnya ke kanan ya. Tapi Ya. perbedaannya apa? Oke, kalau yang tien, tien itu kecil ya, seperti titik gitu. Ya, Kalau na, na itu lebih panjang. ya betul. Oke, Tante Panjang. Rika sekarang ikutin saya bareng-bareng ya. Saya akan baca dari Heng. Udah dari saya baca sekali, ntar Tante Rika ikutin saya ya. Oke, Oke, yang pertama Heng. hong, Yes. Kedua, su. shu, Yes. Yang ketiga, pie. pie, Yang keempat, tien. tien, Yang terakhir, yang kelima, na. na. Ya, terima kasih ya Tante Rika sudah mau mencoba. Baik, Terima teman-teman. kasih. Selanjutnya, Fadila, boleh Oke, di on mic ya. udah. Kalau yang hang ini, yang horizontal dari kiri ke kanan. Yes.
Kalau yang vertikal dari atas ke bawah. Yes, good. Kalau yang ini dari atas ke bawah tapi berbentuk jangkar menghadap ke kiri. Yeah, Nah, kalau good. yang Dian ini dia dari atas ke bawah tapi ke sebelah kanan. Masih ke Good. kanan. Nah, kalau yang ini dari at- dari atas ke bawah di sebelah kanan juga tapi dia besar garisnya. Yes, good. Oke, bagus. Sekarang kita ini ya. Sekarang kamu ikutin saya baca ya. Oke. Pertama, Hong. Oke. Hong. Hang, Ya. Yang kedua, Su. tuh, Yang ketiga, Pie. pie, Yang keempat, Tien. nien, Yang terakhir kelima, Na. nah, Oke, terima kasih Fadilah ya, eh, sudah mencoba. Baik teman-teman, saya di sini bisa memberikan contoh seperti ini adalah artinya apa? Ini adalah artinya satu, angka satu. Yang kedua adalah angka dua artinya. Gimana cara nulis ya teman-teman? Yang pertama adalah I. Gimana cara nulisnya? Horizontal, gimana? Dari kiri ke kanan. Gini, I. Seperti ini. Ini adalah angka satu teman-teman dalam bahasa Mandarin. Nah, yang kedua, R. R. Yang kedua gimana? Horizontal dua-duanya. Tapi harus diperhatikan atas dan bawah itu berbeda. Yang bawah itu lebih panjang, teman-teman. Jadi nulisnya gimana? Yang pertama, dari atas dulu ya, apapun itu. Hong. Terus yang kedua adalah Hong. Sama. Ini adalah Hanzi. Hanzi dari angka 2. Er. Oke. Nah, teman-teman, ada lagi contohnya yang selanjutnya, yaitu adalah su, vertikal, teman-teman. Nah, di sini adalah shi. Shi itu adalah angka 10, teman-teman. Angka 10. Cara nulisnya gimana, teman-teman? Yang pertama adalah heng. Apapun itu harus dimulai dari heng. Yang kedua gimana? Yang kedua adalah su. Atas ke bawah, teman-teman. Gitu. Ini adalah angka 10, teman-teman. Lalu teman-teman yang ke, yang selanjutnya adalah kung. Kung. Kung itu bisa berarti kerja atau labor, ya. Bisa kungco itu adalah bekerja, teman-teman. Jadi kalau Mandarin itu mereka kalau kita kan banyak huruf gitu kan, seperti melihat, lihat itu kan satu kata ya. Kalau mereka tuh pakai Hanzi tuh satu huruf seperti ini untuk menyatakan satu arti, teman-teman. Contohnya adalah apa? Kan. Kan itu adalah melihat. Jadi mereka sangat sangat ada maknanya, teman-teman. Sangat simple tapi ada maknanya. Nah, seperti ini. Eh, kung 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 itu bisa bekerja, tapi kalau lebih spesifik ya untuk bekerja adalah kungco. Kungco. Kungco, teman-teman. Gitu. Saya tulis di sini ya. Kungco. Sorry. Kung 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 Seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Kungco. Di sini adalah Z-U-O. Nada keempat. Kungco. Nah, teman-teman, bagaimana cara menulis kung? Cara menulis kung adalah pertama apa? Pertama adalah heng. Lalu apa?
Lalu adalah su, dari atas ke bawah. Lalu yang terakhir adalah hong. Jadi teman-teman nggak bisa nulisnya seperti ini ya. Kalau Anda pengen benar-benar memperdalami bahasa Mandarin kayak gini nggak bisa gitu. Nggak bisa seenak kita gitu untuk menulis. Tapi untuk teman-teman yang misalkan tujuan saya sih untuk bisa mengerti bahasa Mandarin, bisa ngomong, bisa dengar, bisa membaca, ya ini tidak usah terlalu diperhatikan. Ini untuk sekilas aja buat teman-teman yang mungkin ingin penasaran dengan cara menulis Hanzi. Oke, teman-teman. Ini adalah kung. Nah, yang selanjutnya, pie. Pie itu kita ambil contoh dari kata ren. Ren, ren itu apa? Manusia, human. Cara menulisnya gimana? Pie, lalu gimana? Lalu na, sini. Nah, ini adalah manusia. Nah, teman-teman bisa dilihat. Jadi sebelum dahulu kala, cara mereka tuh kan Cina itu sudah berdiri 5.000 tahun lebih, teman-teman. Jauh seperti yang kita tahu, yang negara yang sangat lama itu ya, yang sudah ada di muka bumi lama itu seperti Egypt, apa itu Mesir, Yunani, seperti itu teman-teman. Dan Cina juga termasuk yang lama yang sudah berada di muka bumi. Nah, mereka itu secara berbahasanya dahulu kala, mereka nggak langsung seperti ini menulisnya teman-teman. Mereka itu dari menggambar. Kalau teman-teman tahu mungkin dari gambar di gua untuk menyampaikan suatu pesan, akhirnya mereka menemukan seperti ini teman-teman. Ini seperti apa? Ini seperti orang sedang berjalan teman-teman, sedang berjalan seperti ini kan? Sedang berjalan. Artinya adalah ren pie. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu asal usulnya sekedar untuk informasi buat teman-teman. Jadi saya selingi ada pengetahuan umumnya ya teman-teman. Ini tuh adalah ren. Ini seperti sedang berjalan teman-teman. Jadi untuk menghafal Hanzi itu saya biasanya menghafal huruf seperti ini. Ya saya hafalinnya dengan maknanya teman-teman. Jadi lebih gampang dan lebih asik gitu. Jadi apapun itu goretannya mereka tuh ada maknanya sendiri teman-teman. Gitu. Terus yang kedua ya. Pa, pa itu artinya adalah 8 ya, sama pie. Nah, yang terakhir yang selanjutnya pu itu adalah tidak. Pu gimana cara nulisnya? Hong, pie, shu. Nah, nah gitu. Saya ulangin ya. Hong, pie, shu. Ya, shu. Terus yang terakhir adalah na. Oke. Selanjutnya teman-teman, ta artinya apa? Besar, teman-teman. Artinya besar. Cara menulisnya gimana? Hong, pie. Terakhirnya apa? Nah, seperti itu teman-teman. Tian, tian adalah langit teman-teman. Ini kata huruf yang akan sering dipakai seperti menyatakan hari Senin, hari Selasa. Ntar selanjutnya kita akan belajar. Ini sangat sering dipakai. Ataupun dewa langit. Ataupun yang menyatakan langit teman-teman. Seperti itu. Jadi tian itu sangat dipakai teman-teman. Bagaimana cara menulisnya teman-teman? Dia tuh kan seperti seperti angka 2 sebenarnya. Ditambahin when, gitu kan. Cara menulisnya adalah teman-teman seperti ini, hong. Lalu yang kedua lebih panjang, hong. Lalu yang ketiga adalah pie. Yang keempat adalah na, gitu teman-teman. Oke, teman-teman sampai sini apakah ada pertanyaan tentang goretan teman-teman? Boleh langsung dinyalakan mic-nya ya, langsung bertanya kepada saya teman-teman. Oke, baik. Saya kira tidak ada pertanyaan. eh Selanjutnya, teman-teman, di sini ada Hanse. Apa? I,
二三十八六. Artinya adalah 1, 2, 3, 10, 8, dan 6. Teman-teman, saya minta tolong 3 orang pertama silahkan untuk kemajuan Mandarin kalian. Silahkan bisa dijelaskan bagaimana cara menulisnya, cara menulis i, urutan goretannya, dan dikasih tahu ya, ini adalah goretan namanya apa. Misalkan ini adalah heng, terus dari atas ke bawah adalah su, terus ini adalah pie, ya. Terus selanjutnya adalah apa? Nah, oke, teman-teman silakan 3 orang pertama, saya persilahkan. Silakan Tante Rika, boleh? Ya, yang pertama ya. Ya, Yang pertama itu adalah heng, heng, yes. Heng, ah, nada 2 ya. Yuk. heng, ya. Lalu yang kedua eh, itu ya, Ya, eh, heng, heng sama heng lagi ya. yes. Ya, Ah, tapi yang diperhatikan apa? Yang kedua, heng, itu lebih panjang ya panjang. dibanding yang Oke, di atasnya. iya betul. Ya. Oke, Lalu yang ketiga itu apa ya? san, Oh, artinya san. 3. Oh, San, oke. San, eh, heng, heng, yes. Yang pertamanya, ya heng, heng, heng lagi. ya, Lalu heng yang lebih panjang. ya, Hengnya lebih panjang. ya. Baik, Tante Rika. Bagus, Tante Rika. Tante Rika di sini harus diperhatiin ya. Yang pertama adalah yang ini, heng, yang atasnya adalah Mm-mm. normal. Yang kedua, paling pendek. Oke, Yang ketiga, dia paling paling panjang. panjang. Ah. Oh, ya. Oke, Tante Rika selanjutnya. Itu shu. Ya, Ini gimana cara nulisnya Tante Rika? ya. Pertama adalah shu, shu, vertikal ya. Nah, Tante Atau Rika atau di sini dulu, salah. hang dulu. Ya, jadi apapun itu harus hong yang pertama. Oh, Hong, oke, oke. baru dia Oke. su gitu. Shu. Oke, Oke. teman-teman diperhatikan ya. Teman-teman kalau di sebelahnya di sebelah laptop ada kertas, ada bolpen, tolong dicatat ya teman-teman. Jika teman-teman ingin belajar gitu untuk memperdalam Hanzi tentang sastra Cina, bisa dipelajari teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman cuman mau bisa listening, reading dan write membaca ngomong gitu dan ngomong speaking nggak apa-apa, ini nggak usah terlalu diperhatiin teman-teman. Oke, selanjutnya Tante Rika. Ya. Pie, pie. Oh, sorry. Yes, Ya, kanan dulu. Ini pie dulu ya. Pie. Lalu ya, na. yeah, Ya, pie. Lalu na. ya, good. Nah, Ya. yes, Ah, ah. seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya. Heng, heng, heng dulu ya. Oh, Heng, kalau iya. Tante Rika, kalau misalkan misalkan di sini ini pengecualian. Jadi seperti kalau ini adalah Hong sama Su, dia Hong dulu. Tapi kalau di sini Liu, ini dia dari atas dulu. Jadi Oh, apapun itu oke. selalu nulisnya dari atas. Iya, Pak. Tapi untuk Oke. Hong sama Su itu harus Hong dulu. Jadi di sini Oke. yang kita harus tulis adalah Nah, nah. no. Ya. Oh, Ini tian, adalah tian, kalau ya tian, Yen, kalau tian. ya kalau kalau na itu lebih panjang ya. Oke, ya. Tian, kemudian Ya, heng, heng. ya, Lalu eh bukan. Pie, pie. ya, Lalu nah, ya. nah ya.
Ya betul, ini seperti angka 8 Oh, oke. bawahnya. Oke. Ya, Baik. Eh, Tante Rika, terima kasih sudah mencoba. Dinda, boleh silakan. terima kasih. Yang pertama, yang I, satu, heng. Ya, bagus. Kedua, heng, heng pendek. Bawahnya heng panjang, lebih panjang. Ya, Terus yang ketiga, san, heng normal. Yang keduanya hengnya pendek. ya, Yang paling bawah heng panjang. good. Terus ini yang pertama heng dulu, baru shu. Ya, ya. Ini adalah Terus angka 10. Dibacanya 10. gimana, Dinda? Pi. Sh, Ya bukan. Oh, shu. S, ya. Gini ya, Terus nada kedua. ya, Sh. Oke, selanjutnya. shu. Yang sebelahnya itu pi. Terus na. Ya, pie, na. Ya, na. Terus yang Ya, paling dibacanya terakhir adalah itu awal paling atas mhm. tien. Terus heng. Angka ketiganya pien. Terus na. Yes, good. Bagus, Dinda. Bagus. Oke, selanjutnya. Fadila, boleh? Terima kasih ya, Dinda, sudah mencoba. Fadila, silakan Ya. dibuka mic. Kalau yang pertama ini heng, yang kedua heng pendek, heng panjang. Oke. Yang ketiga Yang ketiga, san, heng normal, heng pendek, heng panjang. oke, selanjutnya. Bagus. Selanjutnya heng, heng, setelah itu su. Yes, su. Good. Nah, kalau yang ini pie, pie, Yes, good. sama na. Good. Yang ini tien, tien, Oke, good. heng, heng, Hong, nggak ada E ya, ya. Hong. heng. Yes. Terus pie, Pie. Good. pie, na. Good. Bukan. Tien, ini tien, tien. Ini sama. Ini seperti angka 8. Pie. Nah, Iya, iya. Oke. Nah, oke. tien. Terima kasih sudah mencoba ya. Oke. Oke teman-teman, jadi teman-teman kalau pernah belajar Mandarin, kenapa mereka ada kotak ya? Kalau mereka cara nulisnya kotak, kalau kita kan nulis buku garis, garis, terus di sini nulis alfabet ya, nulis alfabet. Tapi kalau mereka itu adalah kotak-kotak gitu ya, dan ada beberapa buku tuh mereka titik-titik gini, titik-titik kayak kayak gini nih teman-teman, kayak gini titik-titik. Ini kenapa kayak gini? Karena mereka nulisnya seperti itu. Jadi untuk patokannya biar rapih garisnya teman-teman. Gitu teman-teman. Oke, eh selanjutnya ya teman-teman kita lanjut ya. Oke, materi baru. Oke teman-teman. Di sini adalah saya jelasin terlebih dahulu ya. Di sini adalah ni artinya apa? Artinya adalah kamu ya. Ni artinya adalah kamu. Nin ini kalau kita perhatiin ya teman-teman. Ni sama nin
Itu kan sama ya katanya. Nih, sama. Tapi bawahnya apa? Bawahnya adalah ada kayak gini, teman-teman. Ini apa? Ini perbedaannya, teman-teman, adalah kalau nin itu adalah untuk kamu atau Anda, tapi untuk untuk orang yang lebih dihormati atau ada kedudukan. Gitu, teman-teman. Itu adalah nin gitu. Lalu, teman-teman, ini adalah 对不起. 对不起 itu adalah artinya apa, teman-teman? Artinya adalah sorry. Nah, tapi teman-teman ini adalah untuk belajar di buku. Ini adalah terlalu formal di buku. Jadi pengalaman saya ketika saya pergi ke Cina, teman-teman, bahasa Cina itu mendalam sekali, sangat dalam artinya. Jadi untuk ketika ada satu kondisi, itu bisa kita bilang dengan 对不起. Nah, 对不起 itu artinya apa, teman-teman? Artinya adalah sorry, maaf. Tapi artinya adalah kita benar-benar melakukan kesalahan dan kita dari hati paling dalam mengakui kesalahan kita dan bilang, oh maaf, ini emang salah saya akan perbaiki. Seperti itu kira-kira kondisinya. Dan ketika kita misalkan saya tidak sengaja untuk menjatuhkan botol teman saya, lalu saya bilang apa? Kita nggak bilang tuebuchi, tapi kita bilangnya apa, teman-teman? Kita bilangnya adalah 不好意思. Gini, teman-teman. 不好意思. Gitu. 不好意思. Saya bantu ini ya, teman-teman. Saya bantu gambar ininya, nadanya. Pu. Itu enggak kan tadi kita belajar. Hao. Ni hao de hao. Artinya apa? Artinya adalah baik. Hao itu artinya baik, teman-teman. Pu. Hao artinya enggak baik. Ise itu artinya adalah arti. Cuman kita nggak bisa artiin satu-satu. Terkadang nggak bisa arti-arti satu-satu ini. Tapi ini artinya juga adalah maaf. Tapi dalam kondisi yang ya kita emang nggak, maksudnya ini emang maaf karena menyebabkan ketidaknyamanan yang kita perbuat. Tapi berbeda dengan tuepushi. Tuepushi itu lebih ke misalkan kesalahan yang benar-benar harusnya kita nggak lakuin tapi kita lakuin. Lebih berat lah. Jadi untuk ekspresi minta maaf itu ada banyak sebenarnya, teman-teman. Tapi untuk sekarang ini saya ajarin dua dulu ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman ada kesempatan ke Cina atau ngobrol sama orang Cina langsung, misalkan teman-teman telat telat datang kerja, teman-teman bilang apa? Teman-teman bilangnya 对不起. Kenapa? Karena teman-teman tahu nggak boleh telat gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman main sepak bola, main basket, gak sengaja menjatuhkan lawan tim musuh, atau nggak sengaja nonjok atau ngikut gitu nggak sengaja, bukan untuk disengaja, itu bisa bilang 不好意思. Atau eh misalkan teman-teman lagi di perpustakaan, terus teman-teman berisik jatuh, teman-teman punya botol minum atau tumbler ya, teman-teman. Itu bisa bilang 不好意思 karena ini tidak disengaja gitu, teman-teman. Atau main bulu tangkis, koknya kena ke muka teman gitu kan. Itu bisa bilangnya 不好意思. Jadi perbedaannya adalah itu, teman-teman. Sedangkan di buku teman-teman diajarkan ngomongnya 对不起. Itu sangat aneh, teman-teman, untuk orang lokal asli. Ketika kita melakukan hal kecil, kita harus apa-apa harus ngomongnya 对不起. Itu sangat aneh, teman-teman. Jadi kebanyakan adalah 不好意思. Oke, teman-teman. Lalu teman-teman, di sini adalah hao, hao. Di sini apa? Artinya adalah baik, teman-teman. Ini adalah kata positif lah intinya. Kalau negatifnya adalah pu, hao, pu, hao.
Gitu teman-teman. Hao, makanya di sini ni hao. Jadi sangat dalam bahasa Mandarin. Kenapa dibilangnya ni hao? Itu seperti halo atau enggak halo, hai. Tapi mereka bilangnya lah ni hao. Itu ada seperti sebuah doa, teman-teman. Artinya kamu selalu dalam keadaan yang baik. Kalau diartiin secara harfiah ya teman-teman ya. Maksudnya ni hao gitu. Artinya sangat mendalam teman-teman kalau mau belajar bahasa Mandarin itu. Ni hao itu adalah halo gitu teman-teman. Ni hao. Jadi dia ketika kita ngomong halo, ni hao, kita selalu berharap lawan bicara kita itu adalah dalam kondisi yang selalu baik teman-teman. Ni hao gitu. Ni hao. Oke. Selanjutnya Nimen. Nah, teman-teman di sini ada kata baru yang kita belajar bahwa di sini nggak ada nadanya, teman-teman. Gimana caranya nggak ada nada, teman-teman? Dibacanya cepat, teman-teman. Jadi dibaca adalah Nimen, Nimen. Mennya di sini dibacanya cepat ya, teman-teman. Oke, di sini adalah Nimen. Nimen itu artinya apa? Ada kata ni, artinya kamu. Tapi di sini adalah men. Nah, men di sini ini menunjukkan bahwa lebih dari satu orang, teman-teman. Artinya apa? Niman itu artinya kalian. Niman itu artinya adalah kalian. Perhatiin ya, di sini men ini untuk menyatakan lebih dari satu orang, teman-teman. Lalu selanjutnya, ketika lawan bicara kita misalkan bilang 对不起 atau 不好意思, itu gimana cara kita jawabnya, teman-teman? Gak apa-apa. Tidak apa-apa itu adalah 没关系,没关系,没关系, teman-teman. 没关系 artinya adalah tidak apa-apa. Sorry ya, saya belum nulis. Oke, teman-teman, di sini adalah nyiman, bisa kamu semua, bisa kalian. Tapi ingat ya, ini menunjukkan lebih dari satu orang. Kalau satu orang doang, dibilangnya apa? Ni, itu adalah satu orang. Nah, teman-teman, ketika kita mau menyapa banyak orang, teman-teman, bisa kita bilang nimen hao. Jadi kan ini kalau halo, satu orang doang, kita bisa bilang ni hao. Tapi ketika ketemu banyak orang, itu kita bisa bilang nimen hao. Nah, seperti dosen, seperti bos, seperti guru, ataupun teman-teman misalkan punya orang punya apa? Punya pacar, bisa ngomong ke papa mamahnya adalah untuk menghormati adalah nin gitu, teman-teman. Bisa bilang nin ho, tapi di sininya perbedaannya adalah nada dua dan ada n-nya, teman-teman. Baik, teman-teman, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya atau saya menjelaskannya terlalu cepat? Boleh langsung nyalakan mic-nya ya. Teman-teman buat yang ketinggalan, misalkan artinya atau apa, bisa dilihat di video selanjutnya ya. Lalu kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya. Baik, Farel, boleh ditanyakan? Izin bertanya Kak, kalau kan kamu itu kan eh kalau di bahasa Cina nggak ada perbedaan gender, misal untuk perempuan ini untuk laki-laki ini, atau hanya tingkatan saja Kak? Nah, tidak ada perbedaan untuk maksud kamu untuk laki-laki dan perempuan kalau kamunya itu ya. Ya, ya Kak. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau ntar kita bahas, tapi ini belum masuk materi sekarang. Tapi untuk dia, menunjukkan dianya itu laki-laki atau perempuan, itu cara nulisnya beda, Farel. Tapi pembacaannya sama. Ta itu laki-laki perempuan sama. Tapi untuk cara penulisannya berbeda. Itu untuk selanjutnya. Karena saya takutnya pecah kepala teman-teman di sini untuk mempelajari bahasa Mandarin. Jadi untuk pertanyaan Farel,
ni itu tidak ada perubahan untuk kamu. Kamunya itu laki-laki atau perempuan tidak ada, Farel. Gitu. Baik. Terima kasih, Kak. Ataupun nimen laki-laki perempuan atau campur ada laki-laki ada perempuan itu Hmm. sama aja. Oh, baik, Kak. Kasih, Kak. Apakah ada pertanyaan lagi, Farel? Boleh Isi. ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke. Selanjutnya, apakah kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman saya minta volunteer 3 orang untuk menjelaskan apa yang saya tadi sudah jelaskan di sini adalah ni, ni, 对不起, lalu ada hall, ada Jadi menanyakan apa kabar, tanya itu dalam keadaan baik. betul, Lalu betul. nin, nin, nin Nin, itu ya, ya, nin hao. Jadi kalau nin hao itu biasanya menanyakan kepada Anda, tapi Andanya di sini lebih mengarah kepada yang mungkin lebih tua atau yang punya kedudukan atau jabatan begitu ya, yes, good, yang lebih dihormati gitu. Kemudian men, men di sini ya, tidak ada nadanya, berarti dibacanya cepat, lebih cepat gitu. Jadi men gitu ya, artinya yes, good, kalian, ya jamak gitu ya, kamu tapi jamak kalian. ya, Lalu eh, Tui Tui Puci itu minta maaf, permohonan maaf, tapi sangat formal. Jadi ya, ibaratnya kalau kita melakukan kesalahan sepertinya agak sengaja begitu, eh, lalu ya, tapi secara formal gitu. Mungkin misal antara atasan dengan bawahan, mungkin bawahannya terlambat datang, ya dia memberi jawaban kepada bosnya, Tui Puci, mungkin seperti itu. ya. Nah, Nah, kalau misalkan yang biasa kehidupan sehari-hari, yang tadi sebelumnya saya ajari adalah eh 不好意思，不好意思， hao ise, ya, 不 ya, 好意思. Jadi minta maafnya lebih yes, mungkin kita nggak sengaja melakukan gitu. 不好意 yes, 思. Lalu jawabannya adalah 没关系，没关系，没关系，没关系，没关系，没关系. ya, 没关系，没关系, Artinya ya, nggak apa-apa good. gitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini, kata ini sendiri apa? How? Oh, baik ya artinya. Ya, kalau nggak baik apa? 不好，Yes. 不 Pu. 好，Oh, 不好. Ya. ya bagus. Terima kasih Tante Rika sudah mencoba. How. Ya, tidak baik. Oke, selanjutnya Dinda, boleh dicoba. Silakan di on mic ya. Yang pertama ni itu kamu atau Anda. Terus yang kedua itu how, itu baik. Jadi kalau orang nyapa nih how, itu seperti kata positif kayak kamu baik, seperti itu. Terus yang kedua, nin, itu seperti kamu, tapi untuk orang-orang yang dihormati atau yang kayak punya kedudukan. Kalau nimen,
mennya itu tuh untuk lebih dari satu orang. Terus mennya kan tidak ada kayak nadanya, jadi harus dibaca cepat. Nimen itu kayak kalian atau kamu semua. Terus yang doubuchi, doubuchi itu permintaan maaf yang formal. Seperti dia benar-benar ngelakuin kesalahan. Kalau yang kayak non formal ya mungkin puhawisa. Puhawise Yes, good. itu permintaan maaf yang biasa dipakai sehari-hari. Terus jawabannya Mei Guangxi itu kayak nggak apa-apa, tidak apa-apa. Seperti itu. Ya, bagus Dinda. Bagus, bagus. Oke, mantap. Terima kasih sudah mencoba. Oke, bagi teman-teman, satu orang lagi, teman-teman, silakan. Ada yang ingin mencoba lagi, teman-teman, silakan menjelaskan beberapa kata penting ini untuk subjek. Oke, baik, teman-teman, sepertinya tidak ada. Farel, sekarang kita istirahat dulu 5 menit ya. Kita mulai lagi di jam 9 19 atau 18 sekitar 19 lah 9 19. Lalu tolong pasang lagunya ya Farel. Baik, Kak. Terima kasih Farel.
时间等不了人，生活中。Baik, Farel, boleh dimatiin aku. Terima kasih, Farel. Oke, Kak. Oke, teman-teman. Kita akan mulai lagi ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita belajar dari kata-kata baru yang kita pelajari di sini, teman-teman. Nih. Nah, halo itu adalah ni hao. Di sini adalah halo. Nah, teman-teman, kalau ni hao ma itu adalah artinya nanya kabar. Kabar kamu gimana? Nah, ma di sini adalah apa, teman-teman? Di sini adalah tanda pertanyaan. Jadi kalau ada ma-nya di sini diapalin ya, ada ko itu adalah mulut depannya. Nah, itu adalah bertanya, bagaimana kabarmu? Apa kabarmu? Gitu, teman-teman. Ni ni hao, ni hao ma. Gitu, teman-teman. Lalu yang kedua adalah hao, itu adalah artinya adalah baik, teman-teman. Artinya adalah baik. Sebentar ya. Nah, hao adalah baik. Nah, ketika ditanya ni hao itu seperti halo. Atau enggak halo halo ni hao. Lalu ada yang misalkan atau kita tidak bilang baik apakah sorry tidak bilang halo, kita langsung bertanya ni hao ma. Itu kita bisa menjawab jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah hao, baik artinya, atau hen hao. Itu artinya hen hao di sini adalah sangat baik, teman-teman. Hen hao. Lalu selanjutnya adalah pu hao, itu tidak baik, teman-teman. Gitu. Jadi ini adalah jawaban dari ketika ada orang bertanya ni hao ma gitu. Oke, teman-teman. Sampai di sini apakah ada yang tidak mengerti, teman-teman, atau merasa kecepatan? Boleh langsung dinyalakan mic-nya, teman-teman. Boleh, Fadila?
Yang tidak baik itu apa bacaannya? Yang mana? Yang tidak baik, Yang ini? Oh, bukan. yang tidak baik. Yang Ya. ini. Mm-mm. 不好，不好。Huha, huha. Yes. Oke. Ya. Nada Huh, 4, nada 3. huha. Oke. Puhau. Oke. 不好。Ya. Puhau. Ya. 你好。Apakah masih ada pertanyaan, Fadila? Udah itu aja. Baik. Teman-teman, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta tolong 3 orang untuk menjelaskan kata yang kita sudah pelajari, teman-teman. Di sini adalah ni, terus ada how, eh, lalu bagaimana cara penggunaannya ya ketika ditanya ni hao ma, itu adalah apa kabar, gitu. Silakan, teman-teman 3 orang pertama. Dinda, silakan, boleh dinyalakan mic-nya. Yang pertama itu nanya ni, sebelahnya ni hao, sebelahnya lagi ni hao ma, ma-nya itu seperti pertanyaan, mengajukan pertanyaan, jadi nanya gimana kabarnya, kayak apa kabar. Terus kalau yang di bawahnya Yes, itu good. how, sebelahnya lagi hen how, itu artinya kayak sangat baik, untuk jawaban sangat baik. Kalau lagi tidak baik itu dijawabnya pu how. Yes, good. Tidak baik. Oke, terima kasih sudah mencoba. Selanjutnya, Fadilah, boleh dicoba? Oke, yang pertama itu ni hao atau bisa dibilang halo. Terus yang di sampingnya ni hao ma, sebuah pertanyaan menanyakan kabar. Yang di Baik. bawahnya how, baik. Yang di sampingnya hen Gunanya adalah seperti itu, teman-teman. Eh, Baik, teman-teman, ada satu lagi mau menjelaskan bagaimana cara penggunaan kata-kata di sini, teman-teman. Silahkan. Saya, maksudnya saya sangat senang gitu kalau teman-teman semangat belajarnya, ingin menjelaskan, ingin bertanya, gitu, teman-teman. Ini akan kabar hao ma, menanyakan Yes. kabar. Lalu bawahnya adalah hao, hen hao, hen hao. Kalau tidak baik kabarnya pu hao.
Ya, Lalu, lalu ini apa ya? Apa ya itu sebelahnya? Lupa. ni hao ma. Oh, ni hao ma. Ya, ini seperti sama ya. Oke, Sama baik ya. Tante Rika, Oke. saya izin bertanya ya. Ketika kita Ya. bertemu, misalkan saya bilang ni hao, Tante Rika menjawab, Hen hao ya, atau tapi pu bisa hao. aha, ya bagus. Tapi biasanya untuk ketika saya bilang ni hao, Tante Rika bisa bilang juga ni hao. Tapi ketika saya bilang ni Oh, hao ma, Tante Rika bisa menjawab ya, hen hao atau hen pu hao. hao gitu. Oke. Iya, iya. Oh, jadi Oke, kalau kita terima ada kasih yang Tante Rika nanya, sudah Mhm. maaf nanya, kalau Ya, ada yang nanya ni hao, maka kita akan jawab juga ni hao ya. ya biasa kita bilangnya seperti itu ni hao, ni hao. Oh. Tapi kalau Tapi ni ketika hao ada yang ma, bertanya, baru kita ya, jawabnya hen hao atau pu hao. yes, Oke, dia oke. Ya, bertanya. ya, terima kasih. Oke, oke selanjutnya teman-teman, nin, nin itu bisa sama ya, seperti ni gitu. Jadi ini bisa nin hao atau ini sama lah seperti ni, subjeknya aja diganti. Lalu yang ini subjeknya juga sama, niman. Nah, misalkan nyapa ya, nyapa misalkan kita sedang pidato atau gimana gitu ya, men- menyapa orang banyak atau ketika kita mau ke kafe tiba-tiba banyak orang gitu kan, teman-teman kita buat teman kita bisa bilang niman hao, oke? Nah, ketika kita bertanya, misalkan teman-teman kita baru balik dari negara atau gimana, dari negara lain, atau misalkan nanya kabar mereka gimana, bisa bertanya seperti "你们好吗?" gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman selanjutnya adalah 对不起，对不起 itu adalah sorry, minta maaf teman-teman. Tapi seperti yang saya sudah jelaskan untuk kehidupan sehari-hari atau ini yang seperti tidak disengaja gitu ya, itu bilangnya 不好意思. Tapi untuk 对不起itu lebih ke formal gitu ya. Dan ketika ada orang yang ngomong 对不起, itu kita bisa bilang dengan 没关系,没关系,没关系. Ya, teman-teman. Oke, eh selanjutnya adalah teman-teman, silahkan bagi teman-teman 3 orang untuk menjelaskan dari ni sampai meikuansi. Yang seperti saya sudah jelaskan, teman-teman, silahkan. Karena akan sangat berguna, teman-teman, untuk conversation. Seperti itu. Silahkan 3 orang, teman-teman. Silahkan, Farel. Izin Kak, kalau yang pertama kan kita menyapa itu ni hao. Jika Ya, kita ingin menanyakan kabar, ni hao ma. ya, ni hao ma. Ya, ni hao ma. Ya, ni hao ma. Jika kita eh, menyapa kembali, boleh dengan ni hao, atau jika orang tadi menanyakan kabar ke kita ni hao ma, kita bisa jawab han hao atau du hao, bu hao. Oke, baik. Farel di sini, ketika kita bilang ni hao, pada Hmm. umumnya orang lain, lawan bicara kita akan bicara ni hao. Ni Tapi hao, ketika dia berbicara ni hao ma, kita ni akan hao ma. menjawab ketika kamu ditanya apa kabar kamu, kamu pasti akan menjawab dengan sangat baik, tidak baik, ataupun baik. Jadi ketika ditanya ni hao ma, kamu bisa menjawab Ni wo hao. ni hao or atau wo pu hao gitu. Tapi ketika misalkan dijawab ni hao, terus kamu bilang pu hao,
bu hao itu kurang cocok. Biasanya mereka ketika nanyakan ni hao mah, itu ketika nanya apa kabar kamu, baru kita bisa mengekspresikan sangat baik, tidak baik, atau baik gitu. Ketika orang bilang ni hao, ya kita bisa bilang ni hao juga. Seperti itu Farel. Apa masih ada yang kurang jelas? Eh, mau tanya Kak, kan yang kabar baik itu kan Han Hao. Kalau semisal kita balas Ya, dengan Hao aja, boleh nggak? boleh, boleh. Itu Boleh. itu sama aja, Rel. Misalkan kamu saya tanya pakai bahasa Indonesia, Farel, kamu gimana kabarnya? Baik, Kak. Atau kamu bisa bilang sangat baik, Kak. Atau kamu bisa bilang nggak baik, Kak. Gitu. Hmm. Jadi itu seperti ekspresi dari hati kamu, Farel. Jadi kalau misalkan basic kayak misalkan hero. Baik Kak. Hero itu tahu kan yang kita Sih, sih. kita basic PN, hero Oke. N. Belum bisa mau Oke. Oke, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan di sini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung untuk nyalakan mikrofonnya dan bertanya ya, teman-teman. Teman-teman di sini saya ingin menjelaskan bagaimana kondisinya ya secara spesifik dengan melihat gambar gitu ya. Pertama, ketika misalkan kita membangun bisnis atau bekerja atau bertemu dengan orang lain, ketika lawan bicara adalah bilang ni hao, kita juga bilangnya ni hao. Seperti itu, teman-teman. Lalu teman-teman, selanjutnya, ketika ada orang bilang, misalkan nih, ini ada seorang laki-laki, mungkin pergi interview kerja atau bertemu dengan mertuanya atau gimana, saya kurang ngerti lah. Ini lebih tinggi, mungkin ada jabatannya orang tua ini, atau mungkin lebih statusnya lebih tinggi ya. Dia bilang, atau dosen gitu kan, itu dia bilangnya, Nin hao, Nin hao. Lalu dosen ini, dia bilang kepada kedua orang ini, laki-laki dan perempuan, teman-teman. Dia bilangnya adalah Nimen hao, Nimen hao. Jadi seperti itu, teman-teman. Penggambaran situasinya, teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah ketika misalkan ada anak kecil, dia melakukan sebuah kesalahan, teman-teman, misalkan menumpahkan susu gitu ya. Dia bilangnya, dui bu qi, gitu ya. Tapi misalkan mamahnya bilang nggak apa-apa, dia bilang mei guan xi. Mungkin dia bilang tuai puci di sini, mungkin dia tahu mamahnya udah bantu beli susu pakai duit gitu kan, menyiapkan susunya gitu. Tapi dia tidak sengaja atau dia merasa sangat bersalah, teman-teman, di sini takut membuat mamanya sedih. Dia di sini ekspresi ada tuai puci, lalu mamahnya bilang mei guan xi gitu, teman-teman, untuk penggunaan sorry dan tidak apa-apa gitu ya. Lalu selanjutnya, teman-teman, kita bisa lihat oke, eh ini untuk penggambaran apa namanya? Untuk penggambaran kondisi maaf dan maaf dan tidak apa-apa ya. Dan di atasnya adalah kondisi ketika dua orang menyapa satu orang yang kedudukannya lebih tinggi di atas mereka dan kedudukan yang lebih tinggi di atas mereka itu menyapa mereka kembali ya. Nimen hao. Lalu di sini adalah ni hao adalah formal. Ni hao untuk berkata halo, halo gitu ya, teman-teman. Ini untuk penggambarannya ya, untuk hari ini. Baik Kak. Oke, Oke, baik. Teman-teman, apakah ada yang ingin dipertanyakan untuk materi hari ini, teman-teman? Sebelum saya mengakhiri pelajaran pada hari ini. Baik, tidak ada pertanyaan. Teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke saya. Saya sangat senang. Ataupun teman-teman bisa PC private chat gitu ya, japri ke saya. Saya ketika saya buka WA, saya pasti akan balas ya, teman-teman. Eh,
Oke, untuk hari ini teman-teman, waktu itu kan saya sudah kirimin di grup ya, PPT-nya, PowerPoint-nya, teman-teman tolong di-review minimal 10 menit, karena sayang kalau bahasa nggak dipakai tiap hari ya teman-teman. Bahasa itu adalah ilmu teman-teman. Tolong di-review teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung tanya ke saya. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman sudah mau mencoba hari ini belajar bersama saya, hadir di Zoom pada malam ini. Oke, Terima kasih. sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih Kak Feni. Baik. Terima Terima kasih. kasih, Lause. Terima kasih Kak. Oke, Lause. Ya, sama-sama. Sama-sama. Baik, saya tutup ya. Ya, Bye bye. Kak. bye. Sebelumnya boleh. Oh, apa? Pemain W4